Ya, teman-teman, hari ini tanggal 7 bulan 11 jam 12.25 di jam istirahat ya. Baik, teman-teman, ini ada pertanyaan dan saya akan jawab komennya. Karena mungkin ini menyangkut soal hutang ya. Ini hutang di Bitek ya. Pertanyaannya, saya tidak pakai broker ini. Menit ke 721 mau nanya, itu hutang Bitek 2,3 itu miliar atau triliun? Soalnya sudah cari di RTI tapi nggak ada data tentang utangnya. Nah, teman-teman, nanti teman-teman lihat sendiri ya. Nah, di sini nih kita lihat untuk hutang Bitek ya. Ini Bitek ya, Bitek ya. Nah, teman-teman, di sini kan ada hutang 2,1 triliun. Kan ini bilion. Kalau 1 bilion berarti 1 miliar, mulai gini nih. Nah, ini kan 10 bilion berarti 10 miliar. Kalau juta pakai M biasanya, milion ya. Nah, ini kalau bilion berarti kan 2000 miliar. Kalau 2000 miliar berarti kan 2,2114 miliar, artinya 2,1 triliun ya. Nah, ini adalah hutangnya, teman-teman ya. Kalau digabungin total DR-nya itu sama dengan 83 miliar nih, jadi 2,19 triliun ya, 2,1 triliun. Jadi ini adalah hutangnya triliun, teman-teman ya. Nih ya. Jadi 2,3 itu miliar atau triliun gitu kan. Ini ternyata triliun, teman-teman. Jadi 2,3 triliun ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini kan 2,1 ya. Hutang itu 2,1, teman-teman. Kalau diderkan ini mungkin udah kuartal 3 ya, betul ya. Ini diderkan nih 2,1 ini ya. Ini 2,1. Ini kan ekuitasnya nih 1,09 triliun ya. Kadang-kadang kalau di RTI ya, RTI kadang-kadang berbeda. Saya di Stockbit aja berbeda, teman-teman ya. Ini kan DR-nya 2,02 ya secara kuartal. Kalau totalnya 2,78. Saya suka ambil yang kuartalnya aja, teman-teman ya. Nah, teman-teman, contohnya di Stockbit ini, Stockbit di apa namanya? Di broker apa, ini broker apa ya? Oh, broker Ajaib. Ajaib itu DR-nya itu ada nih. Untuk Bitek itu 278%. Nah, itu mungkin kalau di masing-masing broker itu berbeda, teman-teman ya. Kalau di punya saya itu 2,02, kadang-kadang berbeda nih. 278. Kalau di tempat yang lain, tunggu sebentar ya. Model saya punya satu lagi di iPod ya. iPod itu untuk Bitek DR-nya itu 2,79 tuh untuk total DR-nya ya. Untuk DR-nya itu ada, kadang-kadang suka pakai persen, suka pakai koma ya. Kalau saya cenderung pakai koma. Kenapa? Nih contohnya gini, teman-teman ya. Ini kan DR-nya rasio itu 2,02, artinya perbandingan antara jumlah ekuitas dan istilahnya hutang. Contoh ini kalau hutangnya 1,090, kalau DR-nya 1 miliar, 1,09 sama contoh. Jadi kan hutangnya satu kali lebih satu sama di sini nih. Satu, atau kalau satu DR-nya satu itu jadi sama antara ekuitas sama hutang. Kalau di bawahnya contohnya satu ekuitasnya 1,090, berarti kalau setengahnya 500 miliar berarti kan 0,5. Nah, seperti itu, teman. Jadi untuk memudahkan ya. Kalau pakai persen ya silahkan persen. Berarti kalau persen hutang contohnya 100 ini ya. Ini dianggap 100 nih. 1,090 itu kan 100%. Berarti kalau setengahnya 50%. Kalau hutangnya 500 miliar berarti 50% kan. Kalau hutangnya sama 1 miliar berarti 100%. Kalau hutangnya lebih daripada 1 miliar, contohnya 1,5, jadi 150%. Kalau ini hutangnya 2 miliar berarti lebih daripada 100%, 2 kali kan 200%. Nah, kadang-kadang masing-masing broker itu berbeda-beda, teman. Ada yang pakai persen, ada yang pakai 0, gitu ya, 0, jadi satu DR itu
satu kali hutang itu berarti satu, nilainya satu itu sama dengan, jadi antara ekuitas sama hutang sama dengan jumlah hutang dan jumlah equity. Nah, maka nilainya satu. Tapi kalau hutangnya setengah daripada ekuitasnya berarti setengahnya kan 0,5. Nah, seperti teman. Mungkin teman-teman memahami ya. Dan masing-masing broker itu berbeda, teman-teman ya. Kadang-kadang saya juga tidak tahu cara menghitungnya, tapi saya yakin masing-masing broker juga sama-sama punya perhitungan, punya ahli untuk menghitung lah. Makanya saya bilang saya tidak akan menjadi ahli tukang hitung-hitungan. Cuman saya menyajikan data yang ada di broker saya. Karena setiap broker itu kadang-kadang berbeda, teman-teman ya. Makanya teman-teman kalau mau mencari hutang yang sesungguhnya, teman-teman tinggal cari sini aja. Nah, teman-teman tinggal masuk ke IDX ya, IDX perusahaan tercatat. Nah, perusahaan tercatat nih, teman-teman langsung aja ke IDX aja. Nanti cari laporan keuangan tahunan. Nah, di sini akan jelas. Tinggal cari aja BTEK ya. Nah, BTEK, nah ini tinggal apa namanya? Triwulan 3 ya, 2024 untuk kuartal 3 ya, saham laporan keuangan. Tinggal terapkan aja, terapkan. Nanti di sini muncul. Teman-teman tinggal download aja ini ya. Contohnya download ini BTEK laporan per September gitu kan. Tinggal download aja satu-satu, nanti teman-teman bisa mengetahui jumlah hutang yang ada di sini. Jadi sebenarnya kalau ingin lengkap lebih baik teman-teman download yang ada di bursa saja ya. Di sini contohnya di sini nih tuh ya. Nanti teman-teman tinggal cari aja hutangnya berapa, bisa ketahuan ya. Soalnya masing-masing masing-masing broker kadang-kadang suka berbeda, teman-teman ya. Ini surat pengantar contoh gitu kan. Ini apalagi nih, tinggal di sini aja teman-teman, tinggal teman-teman istilahnya download aja ya. Nanti kalau sudah download teman-teman periksa. Oke. Dapat dipahami teman-teman ya. Jadi untuk mencari laporan keuangan lebih baik teman-teman langsung aja yang aslinya ya. Kalau saya bilang cari yang paling simpel. Makanya saya selalu mencari yang paling simpel itu ya adanya di sini aja udah. Makanya saya bilang menghitung harga wajar. Saya tidak kemana-mana. Kalau saya kemana-mana, contohnya sampai ke fundamental, ke finansial gini nih, teman-teman ya. Silakan aja teman-teman. Makan teman-teman bisa memperkirakan kuarter nih. Kuarternya ada income statement ya, statement untuk kuartalan. Ada yang anual, ada yang TTM. Anual buat apa, TTM buat apa. Kalau saya cenderung lebih yang mempersimpel aja teman-teman untuk balance sheet-nya nih secara kuartalan ataupun yang lainnya. Nah, semoga total ekuitas ini ada ya, total liabilitas dan ekuitas. Nah, teman-teman mungkin nanti bisa cari di broker teman-teman ya. Tapi yang pingin pasti itu karena ini laporannya langsung dari perusahaannya. Soal mereka masuk langsung input ke area sini, nah itu udah urusan lain tuh. Karena yang input juga manusia gitu kan. Jadi masing-masing broker itu kadang-kadang berbeda 0, yang penting jangan hutangnya 2 triliun jadi 1 triliun, ya itu mungkin udah keterlaluan. Tapi kadang-kadang bedanya di koma aja. Model di saya di sini kan hutangnya itu berapa tadi? Nah, kadang-kadang nanti kalau di tempat lain, contohnya di saya itu kuarternya ya 2,22, kadang-kadang ya 2,1 gitu kan, atau enggak 2,01. Nah, kadang-kadang cenderung beda di komanya. Jadi untuk depannya kadang-kadang suka sama ya. Kadang-kadang mereka juga cara menghitungnya, terus cara rumusnya kadang-kadang mereka berbeda, orangnya juga berbeda. Makanya kadang-kadang saya bilang kan masing-masing orang punya pemandangan dan pemikiran lain-lain. Mungkin broker yang teman-teman punya lebih baik ataupun broker yang saya punya lebih baik, kita tidak akan pernah tahu, teman-teman. Yang paling asli itu kalau ingin tahu laporan keuangan, lebih baik download di idx.co.id. Nanti teman-teman akan tahu ya. Kita sama-sama sambil belajar. Tapi kalau saya sendiri, karena saya pinginnya simple, wah ini kalau nyari-nyari seperti ini gitu kan, bingung juga gitu kan. Maka saya akan mencari mempersimpel sendiri aja. Ada laba nih, laba rugi gitu kan. Terus nanti ada apa lagi tuh teman. Kalau suka dengan angka-angka ya teman-teman bisa langsung ke sini aja gitu, masuk tuh ya. Juga di ada kas umum, istilahnya banyak juga tuh ya. Pokoknya teman-teman kalau pingin sedetail mungkin lebih baik teman-teman masuk ke Bursa Efek Indonesia,
perusahaan tercatat, pilih laporan keuangan tahunan, nanti muncul ini, ketiklah di sini nama emiten teman-teman, dan untuk triwulannya tingkat triwulan terapkan, langsung masuk ya. Mungkin itu bisa menjawab teman-teman ya untuk pertanyaan yang ini ya. Jadi hutang 2,3 itu miliar atau triliun, ini hutangnya triliun teman-teman ya. Itu juga bukan 2,3 tetapi 2,1. Mungkin saya salah sebut ya. 2,1 atau enggak 2,2 lah kalau dibulatkan gitu ya. 2,1 triliun, totalnya kan 2,1 triliun. Kalau teman-teman mungkin tidak ada di angka-angka ini ya, tinggal persen. Kalau persen berarti kalau 100% itu jumlahnya satu kali daripada jumlah ekuitas hutangnya. Kalau 200% berarti 2 kali ekuitas. Ekuitasnya contohnya 1 triliun. Berarti kalau 2 kali 200%-nya sekitar 2 triliun kan. Kalau 500 miliar, 500% daripada ekuitasnya berarti 500 miliar. Nah, seperti teman-teman. Mungkin teman-teman bisa memahami ya. Untuk angka-angka mungkin nanti teman-teman bisa menyesuaikan saja dengan broker teman-teman. Ada yang 1 kali, 2 kali, ada yang pakai persen, 100%, 200%. Intinya merujuknya itu sama kepada ekuitas. Oke? Mungkin seperti itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertanyaan teman kita ini terjawab ya. Kalau ada yang mau nambahin silahkan ditambah. Saya nyari tadi di RTI statistiknya tidak keluar. Mungkin punya saya kurang update. Ya. Tadi saya nyari di sebenarnya kenapa RTI saya tidak keluar, tapi kalau untuk yang lainnya keluar. Cuman pas saya lihat di statistiknya tidak keluar teman-teman ya. Nih sebentar ya. Iya teman-teman, punya saya statistik di di RTI tidak keluar. Saya kalau di RTI itu hanya suka melihat profilnya aja teman-teman. Profil profil dari sebuah emiten itu kadang-kadang lengkap di sini ya. Jadi dia udah dirangkum dalam satu halaman aja udah lengkap, model BTEC nih ya. Dia spesial monitoring gitu kan. Artinya pemantauan khusus, dia sektornya konsumer non siklikal gitu kan. Subsektornya ada food BPRAG gitu ya, industrinya plantation gitu ya. Kayak bisnisnya industri pengolahan biji kakao ya, seperti itu. Ada lagi model shareholder gitu kan. Kepemilikannya jelas di sini teman-teman. Jadi saya tidak kemana-mana, kalau ngelihat cuma tinggal 1 kali lihat aja untuk lihat profilnya. Oh seperti ini, udah cukup. Saya juga kalau di RTI saya nggak pusing-pusing, hanya melihat masyarakat non warkat berapa persen. Oh 48, berarti udah lebih, udah cukup segitu, berarti udah banjir di pasaran gitu kan. Apalagi kalau sampai 58%, udah cukup cuma segitu aja teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman seperti itu ya. Mudah-mudahan membantu teman kita ini yang mungkin kesulitan untuk melihat nominalnya ya. Jadi gampang teman-teman, kalau nominalnya contohnya 2 kali itu berarti 200%. Kalau 1 kali berarti 100%. Kalau 0,5 berarti 50%. Kalau 500% berarti 5 kali. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, teman-teman segitu aja. Ciao ya.